Nah loh, musuh dalam selimut habisi 3 anggota KKB, dendam karena keluarga dibantai. KKB menghadapi musuh dalam selimut. 3 anggota kelompok kriminal bersenjata Intan Jaya dihabisi rekan sendiri. Kisah ini viral di media sosial. Bak cerita sinetron keganasan KKB menghabisi TNI dan warga sipil yang dicurigai sebagai mata-mata TNI Polri membangkitkan dendam seorang anak. Cerita ini bermula ketika KKB menghabisi satu keluarga di distrik Intan Jaya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki ini dihabisi karena dianggap sebagai mata-mata TNI. Alasannya keluarga ini dekat dengan TNI. Pembantaian ini menyebabkan seorang anak yang sedang bekerja di daerah lain menjadi yatim piatu. Tak terima keluarga dibantai tanpa salah, anak yang tidak mau dipublikasi identitasnya dengan alasan keamanan dirinya ini berniat membalas dendam. Dia pun mendekati personel TNI Polri dan menyampaikan keinginan bak gayung bersambut. Keinginan anak ini disetujui. Dia pun dilatih dalam waktu singkat cara menggunakan senjata dan lainnya. Setelah bekal ilmu cukup, dia meminta izin untuk melaksanakan rencana tahap kedua. Dia mencari penghubung untuk ikut bergabung dengan KKB. Karena penduduk asli Papua, dia pun diterima bergabung tanpa dicurigai. Ternyata di kelompok itu banyak teman-teman semasa kecil. Mereka sudah terlebih dahulu bergabung dengan KKB dan hidup di hutan. Dari cerita teman-teman itulah dia mengetahui tokoh-tokoh yang mengeksekutor kakak beserta kedua orang tuanya. Hingga akhir KKB berencana menyerang pos TNI. Dia menawarkan diri menjadi pimpinan penyerangan. Tawaran diterima, eksekutor kedua orang tuanya ikut dalam rombongan kecil itu. Ketika mendekati pos TNI, pria ini memerintahkan kelompok untuk maju. Dia sendiri mundur perlahan-lahan. Nah, ketika ketiga eksekutor keluarga persis berada di depan, berondongan peluru dimuntahkan dari senapan miliknya. Tembakan jarak dekat itu melumpuhkan ketiga anggota KKB yang menghabisi keluarga itu. Setelah menghabisi ketiga KKB itu, dia pergi dan keluar dari anggota KKB. Saat ini pria ini memilih pindah dari Papua dan menetap di daerah lain. Cerita ini dikutip dari akun Liter Cendrawasih. Kebenaran belum bisa dipastikan berdasarkan alur cerita yang hidup sebatang kara karena ulah KKB dan membangkitkan dendam nampaknya benar. Karena banyak penduduk asli Papua yang justru dibantai KKB karena dianggap menghalangi cita-cita mereka. Sekali bidik 2 anggota KKB, kelompok kriminal bersenjata tersungkur. 6 orang lainnya melarikan diri dan terluka. Hingga saat ini belum diketahui nasibnya. Video tewas KKB di tangan sniper TNI ini diunggah akun Prajurit Cendrawasih 5 Mei 2023. Dalam tayangan video di salah satu basis KKB, nampak sniper TNI menggunakan senapan laras panjang. Dari atas ketinggian tebing, sniper TNI membidik anggota KKB berjumlah 8 orang. Anggota KKB ini tidak menyadari jika dalam pengintaian sniper TNI, mereka bernyanyi riang layaknya kebiasaan masyarakat Papua sedang berjalan. Sebagian dari mereka memanggul senjata api, sebagian lagi menggunakan tombak dan senjata tajam. Cukup lama sniper TNI mengamati dan membidik gerak-gerik KKB. Setelah memastikan bahwa yang dipanggul mereka adalah senjata, anggota TNI melakukan tindakan tegas terukur. Saat sudah memasuki jangkauan jarak tembak dor, dia anggota KKB tersungkur ke tanah. 2 amunisi dikeluarkan, kedua mengenai target. Melihat rekannya tersungkur, 6 anggota KKB lainnya berlarian menyeberangi sungai. Tak hanya di Indonesia saja,
Ternyata KKB yang berada di Papua juga sering membuat onar di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Hal tersebut membuat warga Papua Nugini yang berada di perbatasan dengan Indonesia angkat bicara. Masyarakat menolak mentah-mentah kelompok kriminal bersenjata KKB Papua tersebut memasuki wilayah Papua Nugini. Penolakan tersebut disampaikan oleh tokoh masyarakat Papua Nugini yang berada di perbatasan kedua negara. Rai Tanji mengatakan bahwa anggota para separatis Papua Merdeka tersebut ditolak terang-terangan oleh warga Papua Nugini, dilansir dari ABC Pacific Beat. Saat diwawancarai, Rai Tanji menyatakan kehadiran elemen gerakan Papua Merdeka di Papua Nugini telah menimbulkan banyak masalah bagi warga perbatasan. Saya minta pemerintah Papua Nugini untuk menyingkirkan orang-orang ini dari Vanimo karena mereka lah yang menimbulkan masalah di perbatasan selama ini, ujarnya. Tanji adalah tokoh masyarakat di Wutung, Fatimo, Provinsi West Sepik, Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan distrik Sekou, Jayapura, Indonesia. Aparat Papua Nugini diminta untuk menyelidiki kehadiran dan aktivitas elemen separatis Papua Merdeka tersebut demi menjaga keamanan warga setempat. Ia juga menuturkan bahwa warga Papua Nugini yang berada di perbatasan telah cukup menderita akibat ulah KKB.